Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fuji Dwi Pangesti, Hidayat Nurul Abdi, dan Muhammad Genta Mei Haikal Alfonda. Di sini kami akan membacakan laporan tugas besar mengenai bioskop VVI. Yang pertama ada deskripsi topik. Bioskop VVI merupakan bioskop yang paling terkenal di Kota Bandung. Bioskop ini membutuhkan sebuah aplikasi pemesanan, pembayaran, serta pencatatan transaksi harian. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu proses bisnis pada bioskop VVI. Dan yang kedua ada aturan bisnisnya. Yang pertama, terdapat 2 pengguna pada aplikasi ini yaitu admin dan member. Member adalah pelanggan yang sudah terdaftar pada aplikasi bioskop VVI. Admin adalah pegawai yang bertugas mengelola transaksi jadwal film dan layanan pelanggan. Member dapat melakukan pembelian tiket secara online atau offline di loket bioskop. Data member akan tercatat pada data pembelian. Sedangkan pelanggan yang tidak menjadi member, pembelian hanya dilakukan offline di loket bioskop. Data pelanggan tidak akan disimpan pada data pembelian, tetapi diwakili dengan data admin yang bertugas saat itu. Yang kedua, setiap member memiliki akun dengan informasi seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Data admin meliputi alamat, gaji, dan data cabang. Member memiliki status keanggotaan, dikategorikan berdasarkan total jumlah tiket yang pernah dibeli. Bioskop memiliki sistem keanggotaan yang memberikan keuntungan berupa diskon tiket. Terdapat pula catatan mengenai metode pembayaran favorit dari setiap member. Yang ketiga, member dapat membeli 1 atau lebih tiket. Setiap pembelian dicatat nomor pembelian, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon, total bayar, metode bayar, status belum lunas atau batal. Diskon bisa diberikan berdasarkan event tertentu, status keanggotaan, atau metode pembayaran tertentu. Terdapat informasi detail tiket yang dibeli. Tiket memiliki informasi seperti nomor tiket, data pembeli jika yang membeli adalah member. Selain itu, data pembeli dikosongkan. Jadwal, data studio, kursi, dan data film yang ditayangkan serta harga tiket. Yang keempat, film memiliki detail seperti judul, durasi, genre, rating usia, dan jadwal tayang. Setiap film dapat dikelompokkan pada beberapa genre. Setiap film dapat diputar di beberapa studio. Jadwal tayang terdiri dari data film, data studio, data cabang bioskop, tanggal tayang, jam mulai, dan jam selesai. Format film 2 dimensi, 3 dimensi, IMAX, dan 4DX. Yang kelima, studio di setiap cabang memiliki informasi seperti nomor studio, kapasitas, dan nomor kursi. Dan tipe studio. Tipe studio yang ada di setiap cabang bisa berbeda, bisa juga sama. Setiap studio hanya dapat memutar 1 film dalam 1 sesi pemutaran. Yang keenam, pelanggan dapat memilih nomor kursi saat membeli tiket, dan kursi yang sudah dibeli tidak dapat dipesan oleh orang lain. Setiap tiket hanya berlaku untuk 1 kursi di 1 studio pada 1 waktu tayang. Data kursi meliputi data studio, nomor kursi, jenis kursi, regular, VIP, sofa atau recliner. Status kursi tersedia dipesan atau rusak. Dan yang terakhir ada yang ketujuh, bioskop memiliki cabang dan setiap cabang memiliki beberapa studio. Setiap cabang bioskop memiliki informasi seperti nama bioskop, cabang, alamat, kota, jumlah studio, dan jam operasional. Selanjutnya, identifikasi berdasarkan aturan bisnis sebelumnya diperoleh entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, entitas dan atribut. Di sini kita mendapatkan entitas bioskop VVI sebagai entitas. Yang atributnya ada bioskop ID, alamat, user ID, user type. Lalu ada entitas cabang. Entitas cabang atributnya yaitu cabang ID, bioskop ID, nama cabang, alamat, jumlah studio, dan jam operasional.
Lalu studio. Studio atributnya yaitu studio ID, cabang ID, nomor studio, kapasitas, tipe studio. Selanjutnya jadwal tayang. Yang atributnya jadwal tayang ID, film ID, studio ID, tanggal tayang, format film. Lalu ada kursi. Yang atributnya kursi ID, studio ID, nomor kursi, jenis kursi, dan status kursi. Selanjutnya film. Yang atributnya yaitu film ID, judul, durasi, rating usia, dan genre. Selanjutnya ada tiket. Yang atributnya tiket ID, jadwal tayang ID, kursi ID, studio ID, cabang ID, dan harga tiket. Selanjutnya ada admin. Yang atributnya admin ID, admin nama, nomor telepon. Lalu ada member, member ID, member nama, member telepon, dan member email. Selanjutnya nomor non-member yang hanya atributnya yaitu nama. Lalu ada entitas pembelian yang atributnya pembelian ID dan pembelian tipe. Selanjutnya pembelian online, entitas pembelian online yang atributnya ada pembelian ID, member ID, admin ID, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon ID, total bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Yang terakhir yaitu ada pembelian loket sebagai entitas. Yang atributnya ada pembelian ID, total bayar, metode bayar, dan admin ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Nurul Abdi dari kelas D3 IF 4804 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan gambaran IRT secara menyeluruh. Di sini kita memiliki tabel bioskop. Berikut ada atributnya, ada bioskop ID, alamat, user ID, dan user type. Di sini user type-nya terbagi menjadi dua, yaitu ada admin sama member. Dimaksudkan user type di sini adalah user aplikasi. Nah, di sini bioskop memiliki relasi dengan tabel cabang. Karena di sini asumsinya satu bioskop itu memiliki banyak cabang. Jadi misal bioskop ini itu dia memiliki cabang di Jakarta, di Bandung. Maka direlasikan seperti ini. Berikutnya ada tabel cabang. Dalam cabang ini kita ada atributnya, ada cabang ID, bioskop ID, nama cabang, alamat, jumlah studio, dan jam operasional. Bioskop ID itu adalah foreign-key dari tabel sebelumnya, tabel bioskop. Terus nama cabang itu berarti tergantung cabangnya ada di mana. Terus ada jumlah studio, terus sama jam operasional. Jadi tiap-tiap cabang mungkin bisa berbeda jam operasionalnya. Di sini cabang memiliki dua relasi. Yang pertama relasi ke studio. Jadi di sini relasi ke tabel studio adalah memiliki. Jadi satu cabang itu memiliki banyak studio. Jadi misal cabang di Bandung studionya ada 10, sedangkan yang di Jakarta studionya ada 20. Nah, kita asumsikan seperti itu. Terus di sini ada relasi ke film. Nah, jadi di sini satu banyak cabang, misalnya satu cabang Jakarta dan cabang Bandung itu sama-sama menayangkan Iron Man. Namun ternyata yang di cabang di Kalimantan itu tidak menayangkan. Jadi di sini relasinya banyak cabang menampilkan banyak film, minimal satu. Jadi satu cabang tuh minimal memiliki satu film yang ditayangkan. Oke, kita lanjut ke tabel studio. Tabel studio ini memiliki atribut studio ID, cabang ID, nomor studio, kapasitas, dan tipe studio. Tipe studio sendiri kayak seperti tipe A, tipe B, seperti itu. Untuk cabang ID sini merupakan foreign key dari tabel sebelumnya. Nah, terus di sini kita ada relasi dari ke tabel jadwal tayang dan tabel kursi. Nah, di studio ini satu studio itu memiliki banyak jadwal tayang. Semisal untuk studio nomor 1 memiliki jadwal tayang dari jam 8 sampai jam 10. Habis itu dijeda misalnya ada lagi jam 12 sampai jam 2 misalnya. Nah, jadi satu studio itu memiliki banyak jadwal tayang. Terus yang relasi ke tabel kursi, jadi satu studio itu memiliki banyak kursi.
Jadi tidak mungkin kan satu studio hanya punya satu kursi. Nah, jadi di sini relasinya satu studio memiliki banyak kursi. Oke, kita lanjut ke table kursi. Di kursi sini ada kursi ID, studio ID yang merupakan foreign key dari table studio, nomor kursi, jenis kursi, dan status kursi. Status kursi di sini merupakan kayak status terisi atau belum. Terus jenis kursi kayak jenis VIP atau jenis yang biasa, reguler. Biasanya VIP yang di atas dan reguler yang di depan biasanya. Nah, terus kita lanjut ke tabel jadwal tayang. Tabel jadwal tayang, di sini ada atributnya jadwal tayang ID, film ID, studio ID, tanggal tayang, format film, dan admin ID. Film ID di sini adalah foreign key dari tabel yang film. Terus studio ID adalah foreign key juga dari tabel studio, tanggal tayangnya kapan, format film, dan adminnya adalah admin yang mengurus jadwal tayang tersebut. Terus di sini ada memiliki relasi ke tiket dan ke film. Nah, jadi di sini di film dia banyak jadwal tayang itu dihasilkan oleh satu film. Jadi semisal film Iron Man tadi itu dalam satu hari ada beberapa kali tayang. Misal di pagi tayang, di siang tayang, di sore tayang, dan di malam pun juga tayang. Jadi di sini asumsinya satu film itu memiliki banyak jadwal tayang. Oke, kita lanjut ke tabel film. Dalam tabel film sini ada film ID, judul, durasi, rating usia, dan genre. Nah, di sini kenapa tidak ada jam mulai dan jam akhir? Karena di sini kita tentukan dengan durasi. Nah, terus kita lanjutkan ke tabel tiket. Nah, di tabel tiket ini kita ada tiket ID, jadwal tayang ID, kursi ID, studio ID, cabang ID, dan harga tiket. Nah, kalau kita dari atas, tiket ID adalah ID-nya, primary key. Jadwal tayang ID, kini di sini kita ngambil jadwal tayang ID ini, kita isinya ada film ID, studio ID, tanggal tayangnya kapan, format filmnya apa, admin yang ngurus siapa. Jadi nanti tidak perlu lagi semuanya kita masukkan ke dalam sini, cukup ngambil ID yang jadwal tayang ID, maka isinya itu akan jelas. Terus ini ada kursi ID, dia kursi dapat di mana, terus studionya dapat ada di mana, cabangnya di mana, dia dapat tiketnya, terus harga tiketnya. Apabila sudah terpenuhi yang di atasnya kayak seperti jadwal tayang, kursi ID, studio ID, dan cabangnya, maka harga tiket akan muncul. Oke, di sini tiket memiliki relasi ke member dan non-member. Di sini member dapat satu member tuh dapat membeli banyak tiket. Banyak tiket bisa dibeli oleh member. Dan non-member juga di sini dapat membeli tiket semacamnya. Dan di sini kita lanjut ke table member. Member sini ada member ID. Ada nama member, ada email member, kata sandi, dan nomor telepon. Admin, table admin di sini ada admin ID, nama admin, nomor telepon, cabang mengelola di mana, dan gaji. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di table tiket ada relasi ke table pembelian. Di sini relasinya adalah tiket menghasilkan pembelian. Jadi banyak tiket tuh akan menghasilkan satu kali pembelian. Jadi asumsinya satu kali pembelian tuh dapat membeli sekaligus banyak tiket. Nah, oke, kita lanjut ke admin. Admin di sini mengelola. Relasinya adalah mengelola pembelian dan mengelola jadwal tayang. Di sini relasinya adalah admin ke jadwal tayang. Satu orang admin tuh mengelola banyak jadwal tayang. Untuk ke table pembelian, jadi satu admin tuh mengelola banyak admin atau satu mengelola banyak pembelian. Nah, terus pembelian di sini ada pembelian ID, ada sama pembelian tipe pembelian. Di sini tipe pembelian ada dua, ada pembelian online atau aplikasi, terus ada pembelian loket. Pembelian loket di sini dikhususkan untuk non-member. Nah, pembelian loket di sini ada relasi ke non-member, di mana non-member tuh
dapat melakukan satu kali pembelian di pembelian loket. Kalau loket sini ada pembelian ID, total bayar, metode bayar, dan admin yang ngurus, admin ID. Terus di sini ada pembelian tipe online. Sini ada pembelian ID, member ID, admin ID, tanggal pembelian, waktu pembelian, diskon ID, total bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Kenapa ada member di sini? Karena dari tiket yang dihasilkan tadi, kalau dia memilih pembelian online, maka otomatis dia member, karena di aturan bisnis tadi yang dapat melakukan pembelian online itu hanya member. Jadi membernya tuh ada dalam sini, dalam pembelian. Terus ada tanggal pembeliannya kapan, waktunya kapan, terus diskon ID. Diskon ID ini apabila dalam tabel diskon ini keterangan, terus syarat-syaratnya, terus diskon mulainya dan diskon akhirnya masih berlaku, maka dia akan mendapatkan diskon. Terus barulah kita mendapatkan total bayar. Terus dia tinggal memilih metode pembayaran dan status pembayarannya lunas atau tidak. Nah, di sini ada memiliki relasi ke diskon. Jadi di sini bisa satu kali pembelian online ini bisa mendapatkan diskon. Karena apabila syarat-syarat diskon itu berlaku, maka dia dapat. Apabila tidak, maka dia tidak mendapatkan diskon. Oke, ini adalah penjelasan untuk gambaran ERT secara menyeluruh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian 5, mendeskripsikan proses skema relasi. Yang pertama di sini ada relasi bioskop memiliki cabang. Jadi sini relasinya adalah satu bioskop itu memiliki banyak cabang. Terus ada cabang memiliki studio. Di sini deskripsinya itu satu cabang mempunyai banyak studio. Terus studio memiliki kursi. Satu studio itu berarti mempunyai banyak kursi. Cabang menayangkan film. Satu cabang menayangkan banyak film. Nah, sini deskripsinya. Jadi asumsinya tuh setiap cabang tuh berbeda-beda. Jadi ada yang dua cabang yang sama. Misal cabang Bandung, cabang Jakarta tadi menayangkan film Iron Man, sedangkan di cabang Jakarta tidak. Nah, bisa kayak gitu. Terus admin mengelola jadwal tayang. Nah, satu admin tuh mengelola banyak jadwal tayang. Misal admin yang di cabang Jakarta, nah itu kan otomatis dia mengelola jadwal tayang khusus yang di Jakarta. Gak mungkin admin Jakarta ngurus jadwal tayang yang di cabang Bandung. Terus di sini admin jadwal tayang menghasilkan tiket. Satu jadwal tayang tuh menghasilkan banyak tiket. Jadi semisal kayak Iron Man akan tayang siang ini. Nah, itu kan akan menghasilkan banyak tiket karena ada kursinya ada banyak, terus ada studionya juga. Nah, jadi satu jadwal itu bakal menghasilkan kurang lebih banyak tiket. Nah, terus berikutnya ada admin mengelola pembelian. Nah, satu admin itu mengelola banyak pembelian. Jadi satu admin itu bisa banyak sekaligus untuk mengelola pembelian. Terus member membeli tiket, satu member tuh dapat membeli banyak tiket. Jadi satu member tuh dapat membeli satu atau lebih tiket. Nah, terusnya ada tiket menghasilkan pembelian. Jadi satu pembelian tuh banyak tiket. Jadi satu kali beli kita tuh bisa membeli sekaligus satu atau lebih tiket. Terus non member membeli tiket. Nah, jadi yang bukan non member ini sama juga. Cuman membelinya di loket. Jadi tetap satu orang dapat membeli sekali pembelian tuh banyak tiket. Cuman untuk di non member ini membelinya di loket. Pembelian online bisa mendapatkan diskon. Nah, jadi untuk khusus pembelian online yang teruntuk member itu kalau memenuhi syarat itu dapat diskon jika terpenuhi. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Genta Haikal Alfonda dari kelompok 1 dengan NIM 67062400045. Di sini saya akan menjelaskan gambaran skema relasi secara menyeluruh. Yang pertama ada bioskop. Bioskop memiliki cabang. Lalu yang kedua cabang memiliki studio. Yang ketiga studio memiliki kursi.
Lalu cabang juga menayangkan film. Lalu di film memiliki jadwal tayang. Setelah itu admin mengelola jadwal tayang dan jadwal tayang menghasilkan tiket. Lalu admin juga mengelola pembelian dan member membeli tiket. Lalu tiket menghasilkan pembelian. Non-member membeli tiket. Pembelian online mendapatkan diskon. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan isi flowchart laporan ini. Yang pertama, alur untuk non-member. Ini adalah alur yang paling sederhana, ditujukan bagi pengguna yang tidak memiliki akun dan melakukan pembelian langsung. Yang pertama, mulai start, proses diawali oleh calon penonton. Lalu yang kedua, pilih cabang, pengguna memilih lokasi bioskop yang ingin dikunjungi. Lalu lihat daftar film, pengguna melihat daftar film yang sedang tayang di cabang tersebut. Lalu ke loket pembelian. Setelah mengetahui film yang ingin ditonton, pengguna diarahkan untuk melakukan proses selanjutnya secara offline di loket. Dari sini alur untuk non-member dalam sistem online ini berakhir dan diasumsikan berlanjut ke proses manual di loket. Lalu yang kedua, alur untuk member. Alur ini pengguna yang sudah terdaftar dan dapat melakukan pemesanan secara online maupun offline. Untuk alur online dimulai dengan start, member memulai interaksi dengan sistem, membuka aplikasi, member membuka aplikasi pemesanan tiket. Jika sudah punya akun, pengguna langsung menuju halaman login. Jika tidak, pengguna diarahkan ke halaman register untuk membuat akun baru. Setelah berhasil mendaftar, mereka akan masuk ke proses login. Lalu berikutnya login, member masuk ke akun mereka menggunakan kredensial yang sudah terdaftar. Lalu berikutnya pilih cabang, sama seperti non-member, member memilih lokasi bioskop. Lalu berikutnya melihat daftar film. Member melihat daftar film yang tersedia. Lalu berikutnya memilih film. Member memilih film yang ingin ditonton. Setelah memilih film, member memilih jadwal dan kursi. Lalu berikutnya, jika kursi tersedia, proses berlanjut ke pemesanan. Jika tidak, pengguna akan kembali ke langkah memilih jadwal dan kursi untuk memilih opsi lain. Lalu selanjutnya memesan tiket. Sistem mencatat pesanan tiket pengguna. Berikutnya, melakukan pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi. Alur pembayaran ini kemudian akan diverifikasi oleh admin. Selanjutnya mendapat tiket. Setelah pembayaran diverifikasi dan sukses, pengguna akan menerima tiket elektroniknya. Lalu diakhiri dengan N, proses pemesanan online untuk member selesai. Lalu di sini saya akan menjelaskan alur untuk admin. Mulai dari start, admin memulai aktivitasnya di sistem. Buka aplikasi, admin mengakses aplikasi. Lalu jika admin punya akun, sama seperti member, ada proses registrasi dan login khusus untuk admin. Lalu berikutnya login, admin masuk menggunakan akun administrasi. Berikutnya pilih cabang. Admin memilih cabang mana yang akan dikelola. Lalu menu utama admin. Setelah login, admin memiliki beberapa pilihan tugas, yaitu mengatur administrasi, mengatur daftar film, menambah dan menghapus film, mengatur transaksi, dan memeriksa jadwal dan ketersediaan kursi. Interaksi admin dengan alur member, yaitu verifikasi pembayaran. Jika sukses, admin menyetujui pembayaran yang memicu sistem untuk mencetak tiket ke member. Admin juga akan memberikan tagihan atau laporan transaksi. Jika tidak, proses pembayaran gagal dan member tidak akan mendapatkan tiket dan alur berakhir. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi dengan saya Hidayatul Abdi. Di sini saya akan menjelaskan database, query database. Nah, di sini kita ada query tentang max min count average. Di sini saya memilih count, kami memilih count. Di sini ada select untuk tabel judul, terus menghitung ID tiket as jumlah tiket terjual. Jadi di sini kita menghitung jumlah tiket terjual untuk per film. Nah, ini ada hasilnya di sini. Ini untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini untuk menampilkan harga termahal, termurah, dan harga rata-rata di setiap cabang yang kami miliki. Nah, jadi ada ini query-nya, berikut query-nya. Ada select tabel nama cabang, max-nya untuk harga termahal, min-nya untuk harga termurah, AFG atau average untuk harga rata-rata. Jadi di sini menggunakan inner join. Terus di sini ada query dengan join minimal 2 tabel. Di sini ada select. Di sini untuk menghasilkan pembelian dengan yang lunas. Nah, jadi untuk nama lengkap Budi Santoso itu apa sih statusnya gitu. Nah, sama waktu pembeliannya terakhir kapan dan jumlah totalnya berapa sih. Nah, jadi di sini ada bukan jumlah total, jumlah akhir dia pembeliannya. Nah, jadi di sini ada query-nya. Di sini kita meminta ID pembelian, waktu belinya kapan, jumlah akhirnya kapan, sama statusnya untuk di tabel pembelian. Terus untuk kita mengambil data pengguna. Nah, data pengguna ini bakal ngambil ID. Jadi di sini ada hasilnya. Terlihat di sini ada ID pembelian, waktu pembelian, dan jumlah akhir, dan status lunas. Ini dari data oleh si Budi Santoso tadi. Nah, untuk berikutnya ini ada query untuk menampilkan jadwal tayang untuk film judul Kode Rahasia Jakarta di setiap cabang. Nah, di sini ada kita mau nampilin waktu tayang, studionya di mana aja, sama harga tiketnya di mana. Nah, di sini kita memakai select, cari judul, terus nama cabang, studionya, jadwal tayangnya, sama harga tiketnya dari tabel jadwal tayang. Terus join ke tabel film. Nah, jadi kita mengambil ID film, terus dikaitkan dengan ID cabang tadi. Nah, terus maka hasilnya akan seperti ini. Maka tampillah ada judul, nama cabangnya, nama studionya, terus ada waktu tayangnya juga, sama harga tiketnya. Oke, sekian dari saya. Sekaligus menutup penjelasan kami. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mohon koreksi agar dapat diberikan dengan semaksimal mungkin, agar kami dapat memperbaiki kesalahan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.